Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan, nama saya Dianato Syarifah Soraya. Hari ini kita akan belajar tentang momentum linier dan impuls. Namun, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saat di jalanan, biasanya kita melihat beragam jenis mobil. Setiap mobil melaju dengan kecepatan yang berbeda. Dari banyak mobil yang melaju tersebut, kira-kira mobil manakah yang paling sulit berhenti? Ya, tentu saja mobil dengan kecepatan yang paling tinggi. Tapi kok bisa gitu ya teman-teman? Biar pertanyaan terjawab, tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, fenomena di jalan raya tadi dapat kita jelaskan dengan konsep fisika, khususnya konsep momentum. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang momentum dan impuls. Momentum linier, suatu benda hasil kali perkalian massa dan kecepatan. Satuan dari momentum dalam SI adalah kilogram dikali massa per sekon. Momentum termasuk ke dalam besaran vektor yang arahnya sama dengan kecepatan. Oke teman-teman, berarti sudah terjawab ya pertanyaan di awal. Karena semakin besar kelajuan bendanya, maka momentumnya juga akan semakin besar. Sehingga benda akan semakin sulit berhenti. Namun jika mobil tidak sejenis, tentu saja massanya akan berbeda. Kita tidak bisa mengacu pada nilai kelajuan saja. Kita juga harus menghitungkan massa mobil tersebut sesuai dengan persamaan momentum. Jadi, gimana teman-teman? Bisa dipahamin ya? Salah satu besaran fisika yang erat hubungannya dengan momentum adalah impuls. Impuls dapat diartikan sebagai ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Impuls juga merupakan besaran vektor yang dimensinya M, L, T, pangkat min 1. Secara matematis, impuls dirumuskan dalam persamaan I sama dengan F kali delta T, dengan I adalah impuls, satuannya Newton second. F gaya dalam satuan Newton dan delta T merupakan selang waktu dalam second. Pada grafik F delta T, nilai impuls sama dengan di bawah grafik. Kita cukup menghitung luas area yang dibentuk ya teman-teman. Hubungan antara momentum dan impuls digambarkan pada sebuah benda yang massanya M bergerak dengan kecepatan mula-mula V1, kemudian diberi gaya tetap sebesar F dalam selang waktu delta T sehingga kecepatan berubah menjadi V2. Pada peristiwa ini, hubungan momentum dan impuls dituliskan dalam persamaan F kali delta T sama dengan M kali V2 dikurang V1. F kali delta T sama dengan V2 dikurang V1. F kali delta T sama dengan P2 dikurang P1. I sama dengan P2 dikurang P1. I sama dengan delta T. P1 sama dengan M V1. Momentum awal. P2 sama dengan M V2. Delta P sama dengan P2 dikurang P1. Momentum akhir. Perubahan momentum. I sama dengan F kali delta T, impuls. Jadi, impuls merupakan suatu perubahan momentum suatu benda. Dan pada saat momentum suatu benda, jika dua benda saling bergerak atau salah satu diam, dan pada suatu saat saling bersinggungan, kedua benda dikatakan bertumbukan. Pada peristiwa tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen dengan M1 V1 ditambah M2 V2 jumlah momentum sebelum tumbukan M1 V1 aksen ditambah
M2 V2 aksen adalah jumlah momentum sesudah tumbukan. Nah, teman-teman, tumbukan dibagi menjadi 3, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, tumbukan lenting tidak sama sekali. Tumbukan lenting sempurna, misalnya dua benda massa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing F1 dan F2 saling bertumbukan, dan setelah terjadi tumbukan, keduanya saling berlawanan arah. Dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang, sehingga pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan besar nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Biasanya, tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada partikel-partikel berskala atomik atau lebih kecil lagi. Berikut tumbukan lenting sebagian, contohnya sebuah bola karet yang dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian h dan kecepatan v, kemudian memantul kembali ke atas, di mana nilai kecepatan dan tingginya tidak sama dengan kecepatan semula. Pada tumbukan lenting sebagian ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena ada sebagian energi yang hilang. Selama tumbukan, jika bola adalah benda pertama dan lantai sebagian benda kedua, maka setelah bertumbukan kedua tidak menyatu dan rentang koefisien restitusinya tumbukan ini antara 0 dan 1. Yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Misalnya, peluru ditembakkan ke bola, sehingga peluru tersebut bersarang di dalam bola. Kemudian, kedua bergerak dengan kecepatan yang sama. Sama halnya dengan tumbukan lenting sebagian, pada tumbukan tidak lenting sama sekali hanya berlaku tumbukan kekekalan momentum, dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersama setelah tumbukan nilai koefisien restitusi sama dengan 0, sehingga besar kecepatan benda setelah tumbukan dapat dihitung dengan persamaan V aksen sama dengan M1 V1 plus M2 per V2 M1 ditambah M2. Oke teman-teman, bisa dipahamin ya? Nah, agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, seorang petinju menyerang pukulan kepala lawan dalam selama waktu tertentu. Kemudian tangannya ditarik kembali. Pertanyaan hasil antara gaya pukulan dengan selang waktu yang dialami oleh lawan disebut apa? Tadi kita sudah bahas ya, hasil kali antara gaya dengan selang waktu itu disebut impuls. Impuls dituliskan dalam persamaan I sama dengan F kali delta T. Jadi jawabannya B. Soal kedua, diketahui massa bola karet 75 gram sama dengan 0,75 kg. V sama dengan min 20 meter per sekon. Negatif karena arahnya ke kiri. Dan V aksen 20 meter per sekon. Positif karena arahnya ke kanan. Kecepatan awal dan kecepatan akhir mempunyai tanda yang berbeda karena arah gerakan bola atau arah kecepatannya berlawanan. Yang ditanya, impuls besarannya. Impuls dapat kita hitung dengan persamaan I sama dengan delta V atau I sama dengan M V aksen dikurang V. I sama dengan 0,075 dikali 20 dikurang min 20. Kita selesaikan perhitungannya sehingga diperoleh I sama dengan 3 Newton per sekon. Soal berikutnya, diketahui massa bola A sama dengan massa bola B sama dengan M. Kecepatan bola A 4 meter per sekon ke kanan, kecepatan bola B 6 per sekon ke kiri. Jika kedua bola mengalami tumbukan lenting sempurna, berapa kecepatan bola A? Sesaat setelah tumbukan, kecepatan bola A sesaat setelah tumbukan dapat kita hitung dengan rumus-rumus pada tumbukan lenting sempurna. Namun, jika dua benda bertumbukan lenting sempurna mempunyai massa yang sama, maka setelah tumbukan kedua benda saling bertukaran kecepatan, sehingga
V2 sama dengan VB aksen yaitu 4 meter per sekon ke kanan. VB sama dengan V aksen sama dengan 6 meter per sekon ke kiri. Jadi jawabannya E. Wah, ternyata fisika sangat dekat ya dalam kehidupan seharian kita. Baik teman-teman, kita sekarang masuk ke sesi pertanyaan dan diskusi. Oke teman-teman, jangan lupa belajar dan baca bukunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.